Surya Paloh sudah mengunci Caimin. Ya, artinya Surya Paloh memang punya banyak pegangan rahasia, punya kartu truf. Ya, sekali lagi gue sering ngomong tuh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita sekarang tentang kontestasi politik ya. Wah, ini pendukung Anies, pendukung Ganjar, pendukung Prabowo ya. Gue asik ngelihat mereka nih. Nah, ini ada pernyataan keren dari Bang Faisal Assegaf waktu ada podcast di PKAD ya. Channel PKAD ini cuplikannya guys ya. Nih kita lihat. Apa kata Bang Faisal Assegaf? Dia ini kalau ngomong udah pang. Ini orang ini beberapa kali kita angkat di channel kita, ya, beliau ini apa ya, nggak ada tadi yang ngaling-ngaling gitu, langsung gas. Ini keren ini kalimatnya, seneng gue. Lanjut, ini cuplikannya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada Caimin, Ustaz Slamet. Semua di negara ini pencuri, tidak usah kita cari-cari. Dari baru di awal gue udah melihat kita udah dengar semua di negara ini pencuri. Iya, maling semua. lanjut, ulangi. Kembali kepada Caimin, Ustaz Slamet. Semua di negara ini pencuri, tidak usah kita cari-cari. Dari presiden sampai turun ke bawah semua korupsi dengan berbagai modusnya. Iya kan? Betul. Siapa yang tidak pencuri? Bilang Pak Anies nggak usah masuk calon presiden kalau dasarnya tidak menggandeng orang dengan semua prasangka. Sekarang cari malaikat, jadi capres dan cawapres saja. Bahkan malaikat pun kata Mahfud MD masuk ke dalam sistem kekuasaan, maka dia jadi iblis. Artinya apa? Semua calon presiden yang diklaim baik, bersih, tapi dia akan masuk ke ruang tempat yang sangat kotor, kekacauan sistem. Itu loh, kekacauan sistem. Itu yang kenapa gue sampai hari ini nggak mendukung. Gue masih belum yakin siapapun calonnya itu bisa merubah sistem ini. Ya, ini yang ada yang berkeyakinan kalau Anies Baswedan seperti Bang Faisal ini kan, beliau berkeyakinan kalau Anies Baswedan masuk bisa merubah sistem. Nah, gue belum ada keyakinan itu. Walaupun gue suka dengan pendapat-pendapat beliau gitu. Ya. Tapi gue belum percaya gitu karena ngelihatnya masih setengah-setengah gitu. Lanjutin dulu deh ini. Watak korupsi. Kemudian bagaimana dengan Caimin? Saya memastikan KPK tidak bisa. Sudah dikunci oleh Surya Paloh. Oh, sudah dikunci oleh Surya Paloh. Surya Paloh ini tokoh politik yang gue ngeliat punya pengaruh sangat besar. Ya, dia star maker.
Dia megang kunci banyak. Gue ngelihatnya Surya Paloh ini apa ya, punya banyak rahasia dari rezim yang ada sekarang, dari mulai dugaan kecurangan pemilu, ya jangan nanggung kalau mau buka-buka semua gitu loh Pak Surya. Cuman ya itulah kenapa gue jadi ragu sama Surya Paloh. Dia pegang kuncinya tapi kenapa nggak mau buka semua? Dia terlalu berpolitik yang siasa gitu. Ada apa di sini? Kalau untuk kepentingan rakyat buka aja sekalian. Nah itu yang membuat gua ragu sih. Lanjut. Oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh dulu silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, itulah yang menguntungkan Ustaz Slamet dan kawan-kawan semua. Terjadi revolusi. Nah itu. Iya, gue malah udahlah sekalian sistem dirubah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen gitu. Itu yang gue tunggu kalau gue. Terjadi geradakan, umat akan marah. Berarti batal ini pemilu. Karena persepsi rakyat KPK hanya sehari sesudah ditetapkan Demokrat keluar dari koalisi, maka KPK muncul di permukaan mengatakan ada dugaan skandal korupsi. Publik kemudian menduga berarti di belakang ini apakah SBY atau Pak Jokowi. Ini nanti kita buka semua permainan ini. Jadi saya mau mengatakan KPK tidak akan berani untuk memproses atau mencari-cari kesalahan Pak Caimin. Dugaan saya Pak Surya Paloh itu datang ke istana untuk sebenarnya mengirim pesan kepada publik. Saya sudah kasih tahu buat Pak Jokowi. Kamu sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Pesan yang tersirat seperti itu. Oh, jadi ya, kalau dari perspektif Bang Faizal, kedatangan Surya Paloh ke Jokowi itu untuk ngasih tahu sama Pak Jokowi, jangan dijegal kita ini, jangan dijegal gitu. Itu menurut perspektif Bang Faizal ya. Oke, kalau gue masih ngelihatnya, boleh kan beda pendapat Bang Faizal ya, tapi bagus. Gue sama beliau banyak belajar. Ya cuman gue ngelihatnya, apakah Pak Surya Paloh nanggung gitu Bang Faizal? Kalau memang Surya Paloh mau, breng sekalian, tapi itu siasat ya, wallahu alam. Tapi kalau gue pribadi, gue belum yakin. Jangan nanggung kalau mau bongkar. Hari ini saya mau turunkan tulisan tentang masalah ini. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan, kemarahan rakyat. Saya salah satu. Kenapa? Ganjar juga punya masalah, Prabowo juga punya masalah, Presiden Jokowi juga punya masalah, Kaisang juga punya masalah, Erlangga punya masalah, semua punya masalah. Nah, iya dah. Kalau gue yang bermasalah hilangin semua gitu, jadi bersih. Jangan jadi politik transaksional kan gitu. Kalau gue, iya, semua punya masalah. Iya, punya kasus yang dipegang dan Surya Paloh tahu itu. Kedua, kalau kita bicara korupsi, kita bicara prioritas dan neraca dong. Ada saudara muslim dituduh, kita semua bersatu hajar dia. Tapi garung ratusan triliun, semua diam. Mereka yang bukan muslim, mereka yang tidak Kristen, mereka bukan agama, mungkin mereka komunis. Menggunakan kekacauan negara ini untuk merampok ratusan triliun. Tidak ada orang marah, tidak ada orang bereaksi. Di sini sesungguhnya kita tidak adil. Hawa nafsu politik kita ini dibonceng oleh prasangka yang sangat luar biasa. Saya mau bilang, gabungan Anies dan Caimin adalah sesuatu yang sangat ideal. Baik dalam penglihatan geopolitik maupun kebutuhan konsolidasi Islam dan kebangsaan di Indonesia. Lewat jalur elektoral. Ada harapan kedua calon ini insya Allah menang. Kalau para kritikus, pengamat, ustadz, ulama meragukan ikhtiar ini, menurut saya segera mereka mengeluarkan statement tertulis bahwa kami tidak ikut pemilu. Terus menawarkan jalan apa yang kamu mau buat. Dan siap untuk bertanggung jawab bila terjadi kekacauan, terjadi kematian, terjadi pembunuhan karena jalur-jalur kekerasan politik dengan mengabaikan ruang ikhtiar yang tersedia. Oleh sebab itu, kita ini yang masih memiliki kewarasan, saya mengajak semua pihak bahwa marilah, ini memang cara Allah menguji kita.
perhatikan lagi doa-doa kita. Doa di mana mengatakan, ya Allah datangkan pemimpin yang baik. Nah, itu perspektifnya Bang Faizal ya, cuplikan. Cuman yang gua garis bawahi adalah semua punya masalah gitu. KPK jangan jadi alat politik. Dan itu tadi ada garis bawah juga, Surya Paloh sudah mengunci Caimin. Ya, artinya Surya Paloh memang punya banyak pegangan rahasia, punya kartu truf. Ya, sekali lagi gue sering ngomong tuh, dugaan kecurangan pemilu 2019. Surya Paloh ada itu. Ya, Surya Paloh tahu itu karena di Metro TV. Tapi kan nggak dibuka langsung. Jadi mungkin ada dugaan gue bahwasanya Surya Paloh sedang melakukan politik transaksional gitu. Coba untuk rakyat gitu loh Pak Surya, buka aja semuanya, kan gitu ya guys. Ya kan? Buka aja semuanya, jangan nanggung. Ya kan? Supaya rakyat ini yang untung. Dan gue jujur gue malah berharap semua yang bermasalah yang disebut-sebut namanya tadi, Kaesang, Airlangga, Prabowo, Ganjar, Jokowi yang bermasalah. Ya, pejabat-pejabat yang bermasalah itu gitu, ditangkap, diusut kasusnya, korupsinya dibongkar. Jadi rakyat yang untung gitu. Jangan justru para politikus bekerja sama. Kalau para politikus bekerja sama saling nutupi kasus, akhirnya rakyat lagi yang rugi. Nah, kayak rempang begini, rakyat lagi yang rugi. Nah, gitu aja ya guys dari gue. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Makasih Bang Faizal, makasih. Ya, kita banyak belajar dari Bang Faizal nih. Ya, yang paling keren itu semua adalah pencuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kalian sepakat yang mana? Politikus saling bekerja sama transaksional atau mereka saling buka-bukaan? Kalau gue sih saling buka-bukaan biar rakyat yang untung, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu. Crunch di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.